Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu walaupun melalui daring. Kita dapat belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7. Walaupun ini pertemuan pertama kalinya, selamat datang untuk kalian semuanya. Semangat terus belajarnya walaupun di rumah. Dan kali ini kita akan membahas bab 1, yaitu dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Iis Isnaini Yuningsih. Kalian bisa memanggilnya dengan panggilan Ibu Iis. Kebetulan Ibu guru pendidikan agama Islam. Nah, sekarang kita akan beranjak ke tujuan pembelajaran. Diharapkan semua siswa dan siswi setelah mempelajari bab 1 ini, kalian bisa membacanya dengan tartil, yaitu membaca Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Yang kedua, bisa memahami maknanya. Yang ketiga, juga kalian bisa menyajikan keterkaitan dengan semangat menuntut ilmu. Jadi setelah memahami bab 1 ini, diharapkan kalian lebih mencintai ilmu pengetahuan. Baiklah, kita akan membaca Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fangsuzu yarfa'illahu lazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah wallahu bima ta'maluna khabir. Yang kedua, kita akan membaca Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dengan tartil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syarul jinni wal insi inistata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fangfudu la tanfuduna illa bisultan. Kita lihat terjemahannya dari terjemahan Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya, hei orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kita lihat juga Quran Surat Ar-Rahman ayat 33, artinya, hei jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mufradat Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Ya ayyuha, wahai allazina, orang-orang yang amanu, beriman, idza, apabila, kila, dikatakan,
lakum bagi kalian, tafassahu berlapang-lapanglah, fi dalam al-majalisi majelis, fafsahu maka lapangkanlah, yafsa'i melapangkan, Allahu Allah, lakum bagi kalian, wa idza dan apabila, qila dikatakan, angsuju bangunlah, fangsuju maka bangunlah, yarfa'i meninggikan, Allahu Allah, allazina orang-orang yang, amanu yang beriman, minkum di antara kamu, wallazina dan orang-orang, utu mereka diberi, al-ilma ilmu, darajat derajat, wallahu dan Allah, bima dengan apa-apa, ta'maluna kamu kerjakan, khabir maha mengetahui. Kita bahas mufradat Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Ya ma'syara, hai golongan, al-jinni jin, wal insi dan manusia, ini jika istata'tum kamu mampu atau sanggup, an bahwa, tangfudu kamu menembus atau melintasi, min dari, aktori penjuru, as-samawati langit atau jamak, wal ardi dan bumi, fangfudu maka tembuslah atau lintasilah, la tidak, tangfuduna kamu menembusnya, illa kecuali, bisultan dengan kekuasaan atau kekuatan. Nah, baiklah anak-anak, kita akan membahas tentang kandungan Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, yaitu keutamaan orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu janji Allah, anak-anak. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Dan sudah dijanjikan bahwa orang-orang beriman itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalian harus menjadi orang-orang yang beriman. Hal ini disebabkan orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan luas akan dihormati oleh orang lain. Akan diberi kepercayaan untuk mengendalikan atau mengelola apa saja yang terjadi dalam kehidupan ini. Ini artinya tingkatan orang yang beriman dan berilmu pengetahuan lebih tinggi dibanding orang yang tidak berilmu. Nah, yang kedua kandungannya yaitu diperintahkan oleh Allah bagi orang yang beriman dan berilmu pengetahuan untuk berlapang-lapanglah kalian ketika berada di dalam majelis atau di dalam tempat mencari ilmu, yakni apabila kita berada di tempat menuntut ilmu, baik itu di kelas, ya di sekolahan, atau di masjid, atau di majelis taklim, dan lain sebagainya. Kita harus memberikan kesempatan kepada orang lain untuk sama-sama mendapatkan tempat duduk yang layak. Sekarang kita akan membahas kandungan Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Yang pertama, pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan umat manusia. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat mengetahui benda-benda yang ada di langit. Kalian bisa mengetahuinya, ada orang yang bisa pergi ke bulan. Ya. Itu tentunya dengan ilmu pengetahuan. Ada orang yang bisa membuat pesawat terbang. Itu juga dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua, dengan ilmu pengetahuan manusia dapat menjelajahi angkasa raya ini.
Yang ketiga, dengan ilmu pengetahuan, manusia mampu menembus sekat-sekat yang sama ini belum terkuak. Yang keempat, manusia diberi potensi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa akal pikiran yang harus terus diasah, diberdayakan dengan cara belajar dan berkarya. Dengan belajar, manusia bisa mendapatkan ilmu dan wawasan yang baru. Dengan ilmu, manusia dapat berkarya untuk kehidupan yang lebih baik. Perilaku orang yang cinta ilmu pengetahuan. Dari Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11, yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berusaha untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Kedua, bersikap sopan saat belajar dan selalu menghargai dan menghormati guru. Ketiga, senang mendatangi guru untuk meminta penjelasan tentang ilmu pengetahuan. 4. Selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dengan keyakinan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita membahas tentang perilaku orang yang cinta ilmu pengetahuan dari Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Maka setelah mempelajari Quran Surat Ar-Rahman ayat 33, diharapkan anak-anak memiliki sikap yang terpuji. Yang pertama, senang membaca buku-buku pengetahuan sebagai bukti cinta ilmu pengetahuan. Kedua, selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta, baik di langit maupun di bumi, dengan terus menelaahnya. Ketiga, meyakini alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia, sehingga manusia harus merasa haus untuk terus menggali ilmu pengetahuan. Keempat, rendah hati atas kesuksesan yang diraihnya dan tidak merasa rendah diri dan malu terhadap kegagalan yang dialaminya. Sekarang kita membahas tentang hadis pendukung mencari ilmu pengetahuan. Ada hadis riwayat dari Ibnu Majah. An Anas ibni Maliki radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sekian pembelajaran dari Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Dan setelah belajar bab 1 ini tentang dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah, mudah-mudahan kalian lebih mencintai ilmu pengetahuan. Dan insya Allah orang-orang yang mencintai ilmu pengetahuan akan diangkat oleh Allah derajatnya menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.